Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 mata kuliah pengantar teknologi informasi akan memaparkan tugas akhir dari kelompok kami. Adapun kelompok kami itu terdiri dari saya sendiri, Upi Umis Rican, Mbak Pitsundoro Werti, Mbak Rumarat Panjaitan, dan Mbak Heni Susilawati. Dan untuk paparan pertama itu akan disampaikan oleh Mbak Rumarat Panjaitan. Kepada Mbak Rumarat Panjaitan dipersilahkan. Mbak Rumarat. Ya, itu belum. Mbak Heni, Mbak belum. Iya, saya mencoba menjelaskan tentang pemanfaatan Canva untuk menunjang pelaporan administrasi kinerja kepala sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS. Kata pengantar, salah satu yang menjadi tantangan dalam dunia pendidikan di era digital saat ini adalah terampil dalam merancang media pelaporan berbasis teknologi digital. Canva merupakan aplikasi platform desain grafis berbasis online untuk membuat grafis media sosial, presentase, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi Canva menyediakan desain menarik berupa template, fitur-fitur, dan kategori-kategori yang diberikan di dalamnya untuk menunjang kreativitas penggunanya. Membuat serta mempresentasikan pelaporan penilaian kinerja kepala sekolah yang dikemas secara simpel, praktis dengan data yang lengkap, namun menarik dan dibuat oleh tim dalam waktu yang bersamaan juga merupakan hal baru. Permasalahan yang sering dialami adalah tidak semua pendidik dan staf administrasi sekolah menguasai TIK. Kecenderungan untuk tidak adanya keinginan dari sebuah aplikasi digital pun menjadi kendala. Dari sisi aplikasi, fasilitas layanan yang disediakan oleh Canva baru bisa dirasakan jika telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada pelaksanaan penelitian kali ini digunakan metode literatur review, yaitu dengan proses meletakkan, mendapatkan, membaca, serta mengevaluasi berbagai literatur penelitian terkait atau berhubungan dengan persoalan yang akan diteliti. Data yang dideskripsikan yaitu hasil penelitian mengenal efektivitas dari penggunaan aplikasi Canva yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Laporan aktivitas kegiatan. Dalam rangka menunjang kegiatan penilaian kinerja kepala sekolah dibutuhkan pelaporan kegiatan yang bermuatan TIK, di mana persentase pelaporan dapat dibuat dengan sangat lengkap. Nama dikemas secara praktis karena disajikan dalam bentuk link dan Canva, kode serta informasi pendataan yang dibutuhkan dalam formasi pelaporan penilaian kinerja kepala sekolah dan dengan tampilan tidak membosankan. Untuk itu diperlukan aplikasi dengan fasilitas yang memudahkan penggunanya dan praktis tidak memerlukan waktu yang lama dalam membuat pelaporan kegiatan serta dapat dilakukan kapan saja, di mana saja, secara bersama-sama oleh tim. Aplikasi ini memungkinkan kegiatan pelaporan ini dibuat dan tanpa adanya tatap muka langsung di antara pihak-pihak yang terlibat atau kepala sekolah, guru, staf, administrasi, fasilitator, peserta didik atau pembelajar. Kehadiran pihak-pihak yang terlibat oleh Google Drive, setting via media WhatsApp melalui video conference. Metode atau cara yang digunakan untuk dapat mencapai tujuan dan harapan dari
dari pembuatan persentase kegiatan pelaporan kinerja kepala sekolah. Ini dengan memanfaatkan aplikasi Canva adalah sebagai berikut. 1. Informasi penyampaian materi data dikoordinir oleh Rumarat Panjaitan dan Upik Umis Rikan. 2. Pengumpulan isi materi penilaian di tiap-tiap komponen penilaian sesuai dengan format penilaian yang dibutuhkan, yang diharuskan ada dan sesuai dengan permintaan tim penilai di bawah koordinator Heni Sulistiawati. 3. Penyampaian tema desain kepada tim yang terdiri dari guru dan penulis sebagai staf tata usaha dengan menggunakan aplikasi Canva dikoordinir oleh Piit Soe Dorowerti. 4. Sisi sinkronisasi kesiapan data, editing, isi materi yang dilakukan secara online dan berkesinambungan antara tim oleh Heni Sulistiawati. Dan yang terakhir adalah uji coba persentase di mana link materi yang ditampilkan apakah sesuai dengan materinya dan bisa terintegrasi langsung dengan Google Drive, tempat di mana materi-materi yang dibutuhkan dalam penilaian itu berada oleh Piit Soe Dorowerti. Tahapan pelaksanaan. Pertama, hasil dari pelaksanaan pelatihan pemanfaatan Canva dalam pelaporan data kinerja kepala sekolah di SMP Negeri 175 adalah 1. Slide persentase laporan kinerja kepala sekolah yang dilakukan oleh tim guru dan staf administrasi di SMP Negeri 175. 2. Peningkatan kemampuan para peserta pelatihan dalam pemanfaatan aplikasi Canva yang nantinya dapat diterapkan baik dalam pembuatan pelaporan kegiatan maupun dalam bentuk membuat media ajar peserta didik. Dari uraian kegiatan pelatihan yang dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa 1. Pelatihan penggunaan aplikasi Canva menarik minat 25 peserta yang terdiri dari guru dan tenaga kependidikan sekolah dari SMP Negeri 175. 2. Peserta pelatihan merasa puas dan senang dengan pengetahuan yang diperolehnya tentang hal-hal baru terutama dalam aplikasi Canva. 3. Peserta bersemangat untuk dapat kembali berlatih dengan topik berbeda secara berkelanjutan. 4. Dapat membantu permasalahan seputar materi pelatihan. Baik, terima kasih Mbak Rumarat Panjaitan atas paparannya. Dan untuk paparan selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Heni Sulistiawati. Kepada Mbak Heni dipersilahkan. Terima kasih Mbak Upik. Di sini saya akan menjelaskan perincian tugas kelompok. Untuk Mbak Pit Sundarawarti yaitu melengkapi konsep pembuatan proyek proposal kegiatan yang telah dibantu oleh Heni Sulistiawati menjadi sebuah proyek proposal kegiatan. Kedua, membuat jurnal ilmiah kegiatan pemanfaatan Canva untuk menunjang pelaporan administrasi kinerja kepala sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS di SMP 175 Jakarta. Menjadi narasumber pelatihan Canva, menjelaskan kepada para peserta pelatihan webinar atau Zoom tentang kegiatan pemanfaatan Canva untuk menunjang pelaporan administrasi kinerja kepala sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah atau PKKS di SMP 175 Jakarta. Membuat presentasi PPT UAS pengantar teknologi informasi. Membuat laporan kegiatan tugas UAS pengantar teknologi informasi. Selanjutnya, uji coba hasil presentasi pelatihan di mana setiap link materi PKKS yang ditampilkan apakah sesuai dengan materinya dan bisa terintegrasi langsung dengan Google Drive, tempat di mana isi materi-materi yang dibutuhkan dalam penilaian itu berada. Selanjutnya, rincian tugas Heni Sulistiawati membuat kerangka dasar konsep pembuatan proyek proposal, mempersiapkan webinar Zoom pelatihan kegiatan, menjadi moderator atau host dalam webinar Zoom pelatihan kegiatan, pengumpulan isi materi penilaian di tiap-tiap komponen penilaian sesuai dengan format penilaian yang dibutuhkan, yang diharuskan ada dan sesuai dengan permintaan tim penilai. Sinkronisasi kesiapan data, editing isi materi yang dilakukan secara online dan berkesinambungan antar tim. Upload rekaman kegiatan webinar pelatihan di kanal YouTube.
Untuk tugas Rumah Rat Panjaitan yaitu menjadi pembaca materi presentasi webinar Zoom pelatihan kegiatan, dan tugas Umi Rizcan adalah menjadi pembaca materi presentasi webinar atau Zoom pelatihan kegiatan. Selanjutnya, di sini ada dokumentasi kegiatan yang sudah kita lakukan. Mungkin masih bingung dengan penggunaan Canva untuk pelaporan data dan pengen tahu lebih dalam lagi tentang kegiatan Canva, maka kami dari kelompok 8 PTI mengadakan kegiatan dengan tema pemanfaatan Canva untuk menunjang pelaporan administrasi kinerja kepala sekolah dalam penilaian kinerja kepala sekolah yang diadakan pada hari Jumat pada tanggal 2 Februari 2024 waktu 13.30 sampai selesai menggunakan link Zoom. Link di sini bisa kita lihat Zoom webinarnya. Ada kanal YouTube yang sudah kita sediakan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan salah satu progres tampilan dalam pelaporan PKKS yang sudah dibuat dengan Canva. Ada daftar pustaka, yaitu mengenai pengertian Canva, pemanfaatan ke aplikasi Canva sebagai media pembelajaran matematika, pengembangan media pembelajaran Canva dalam peningkatan kompetensi guru, 4. Pemanfaatan Canva sebagai media perancangan grafis, 5. Teknologi pembelajaran, 6. Laporan pelaksanaan PKG atau PKKS pada SMP binaan di Kabupaten Konawe Selatan. Di sini kita bisa lihat ada hasil nanti tampilan yang ada di Google Drive. Masing-masing akan kita masukkan apa yang akan dibutuhkan dalam pelaporan kegiatan PKKS. Jadi di Google Drive kita sudah membuat masing-masing link. Apa yang nanti di saat pelaporan yang akan kita tampilkan pada saat penilaian kinerja kepala sekolah, moderator atau sekolah yang ditunjuk untuk pembuatan kegiatan ini tinggal mengklik salah satu komponen-komponen yang sudah ada, misalnya ketatausahaan. Jika nanti yang dibutuhkan adalah apa? Buku induk. Nah, tinggal klik aja aplikasinya atau tinggal klik link yang sudah kita buatkan. Jadi, tim asesor akan dengan mudah melihat, oh ternyata memang sudah ada link pelaporan ini. Jadi kita dengan penggunaan aplikasi Canva, kita tidak perlu lagi menyediakan dalam bentuk buku yang dijejer dalam meja ya. Jadi cukup kita klik apa sih yang akan dinilai, misalnya melihat buku induk atau buku kleper atau mutasi. Jadi dengan adanya Canva ini memudahkan kita mengarah ke era digitalisasi teknologi yang lebih berkembang lagi. Selanjutnya saya rasa sudah cukup Mbak Upi ya penjelasan kita dari kelompok 8. Nanti untuk Zoom-nya sudah tertera juga, ada link YouTube-nya bisa dilihat saat pelatihan. Terima kasih dari saya, mohon maaf kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Heni Sulistiawati atas paparannya. Demikianlah paparan dari kelompok 8 mata kuliah pengantar teknologi informasi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi Sama-sama, wabarakatuh. Bu Pi, terima Terima kasih. kasih. Mbak Rara, terima Makasih, kasih. Upi. Mbak Makasih, Mbak Heni. Hen. Makasih, Mbak Pit. Terima kasih semuanya. Iya. Terima kasih.